Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Endang Iskunia dengan NIM 20600117034. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan kuantisasi energi elektron atom melalui eksperimen Fernherz. Fisikawan Jerman bernama Johannes Fernherz dan Gustav Ludwig Hertz. Di sini dia melakukan eksperimen untuk membuktikan tingkat-tingkat energi listrik dari elektron dalam atom atau kuantisasi energi elektron dalam atom. Eksperimen Fernherz di sini didasari oleh model atom Niels Bohr yang menyatakan bahwa elektron dalam atom itu berada pada tingkat-tingkat energi, di mana tiap tingkat energi itu ialah minus 13,6 ekuivalen per n kuadrat. Nah, percobaan Fernherz di sini itu bertujuan untuk mengetahui kebenaran teori kuantum bahwa energi eksitase elektron atom di sini berkuantisasi secara distrik, serta untuk menentukan tegangan eksitase atom neon dan panjang gelombang foton yang diemisikan. Nah, pada percobaan tersebut elektron-elektron itu meninggalkan katoda setelah dipanasi oleh filamen pemanas. Nah, kemudian elektron-elektron itu dipercepat menuju sebuah kisi oleh beda potensial yang telah ditambahkan energi kinetik. Nah, yang dapat diatur. Nah, elektron yang dengan kecepatan itu dapat menembus kisi dengan mencapai plat anoda. Arus elektron yang mencapai plat anoda tersebut itu diukur dengan multimeter. Nah, jika arus elektron tersebut itu dihalangi oleh suatu atom atau neon, maka elektron-elektron dengan kecepatan itu dapat menumbuk atom-atom neon. Namun, tidak ada pelepasan energi, karena yang terjadi itu adalah tumbukan elastis sempurna. Nah, untuk membuktikan elektron itu melepas energinya itu adalah jika elektron memiliki energi yang cukup untuk menyebabkan atom neon bertransisi ke suatu keadaan eksitase. Setelah elektron mengalami tumbukan tersebut itu maka akan bergerak dengan energinya yang lebih rendah. Dengan demikian, jika elektron harus melewati kisi dengan energinya tidak cukup untuk mengatasi tegangan lambat rendah, maka di sini ia dapat mencapai plat anoda, sehingga arus pada multimeter pun itu akan mengalami penurunan dari percobaan tersebut. Nah, pada percobaan Johannes Fernherz dan Gustav Hertz tersebut di sini itu dia menembaki uap merkuri dengan elektron yang energinya diketahui. Nah, skema percobaan yang dilakukan oleh Fernherz di sini itu dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, pada tegangan yang dipanaskan di antara kisi G1 dan G2 tersebut itu setiap elektron yang mempunyai energi lebih besar dari harga minimum tertentu memberi kontribusi pada arus. Nah, juga akan membesar. Nah, pada tabung tersebut tekanan akan relatif lebih rendah dibandingkan tekanan udara pada yang ada di laboratorium, sehingga elektron yang ada pada tabung itu dapat menumbuk atom tanpa kehilangan energi. Dengan kata lain, tumbukan pada tabung itu bersifat elastis sempurna. Salah satu mekanisme agar elektron kehilangan energinya setelah tumbukan ialah besar energi penumbuk itu telah mencapai harga tertentu yang menyebabkan atom melakukan transisi keluar dari keadaan dasar ke dalam atau tereksitasi. Sehingga pada percobaan tersebut saat energi elektron telah mencapai atau melampaui harga ekuivalennya, elektron akan menumbuk secara elastis sehingga energi diserap oleh atom yang kini telah berada pada keadaan tereksitase tersebut.
dengan besar energi yang sama. Dan elektron penunjuk yang dipantul dengan energi yang sangat kecil. Dengan kata lain, pada saat energi telah melampaui ekuivalen, maka arus pada keping itu akan menurun. Lalu seiring dengan membesarnya harga tegangan pemercepatnya, itu arus pada keping akan kembali membesar dan menurun kembali seperti pada peristiwa tersebut di atas. Pada saat pada saat tegangan pemercepat itu kembali atau dinaikkan hingga 2 volt, maka elektron akan kembali membentuk atom secara elastis, sehingga energi sebesar ekuivalennya tersebut itu naik. Nah, hasil potin dari pemercepat dari merkuri itu dapat dilihat pada grafik di samping ini. Nah, pada saat kita lihat pada grafik di sini, hasil energi kritis di sini itu ternyata mengimisikan atom, sehingga menimbulkan spektrum ultraviolet atau foton dengan panjang gelombang. Yang juga muncul pada saat energi kritis. Nah, jarak antara dua puncak yang berdekatan itu merupakan besarnya tegangan eksitase atom. Nah, energi eksitasi atom merupakan di sini merupakan perkalian dua buah elektron dengan tegangan eksitase, yaitu yang kita biasa rumuskan dengan. Nah, dengan energi ini itu digunakan untuk berinteraksi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian eksitasi kembali dengan memancarkan foton yang memiliki panjang gelombang dengan rumus sebagai berikut. Nah, eksperimen ini itu kemudian menjadi bukti dari teori model atom Bohr yang menerangkan bahwa elektron itu harus memiliki energi minimum tertentu untuk dapat melakukan tumbukan elastis dengan atom, dan energi minimum tersebut dapat diartikan sebagai energi dari sebuah keadaan eksitasi pada sebuah atom. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai eksperimen Frenholz. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.